bipolar, Pak. Banyak kita bipolar itu orang yang mengalami kepribadian ganda. Oh, contohnya? Contoh, hari ini dia bernama Dina, bisa di sisi lain dia bernama Dini. Hari ini dia baik, bisa jadi dia bisa yang satu lagi dia buruk, berkelakuan buruk. Padahal kelihatan biasa-biasa. Dia biasa aja. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, hari ini konten saya beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya terlalu serius, ya masalah politik, masalah yang lain-lain. Hari ini saya sengaja mengundang dua orang ibu-ibu cantik ini. Yang pertama di bagian tengah Ibu Ratu Mas Dewi, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Provinsi Jambi. Dan di ujung yang pakai kacamata Ibu Nopiriana, Ketua DPC, Dewan Pimpinan Cabang ya. Iya. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Muaro Jambi. Saudara, ternyata banyak cara etika berkomunikasi, etika berinteraksi gitu kan dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Tetapi masyarakat umum banyak yang tidak paham dan tidak mengerti akan hal itu. Nah, hari ini saya sengaja ingin mengajak kedua tokoh wanita atau aktivis disabilitas ini. Banyak hal barangkali yang bisa kita pelajari dari mereka berdua ini. Ternyata untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas itu tidak sesederhana yang masyarakat umum ketahui. Banyak hal yang memang harus kita pelajari. Terima kasih ibu-ibu berdua ini sudah berkenan hadir di studio kita, interview podcastnya Bang Dori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Ini Ibu Dewi ini sudah untuk yang kesekian kalinya ini. Dan sudah 3 kali ya, sudah 3 kali, tapi di studio kita yang baru ini baru pertama Anda. Dan beliau juga kebetulan, walaupun kita tidak bicara politik hari ini, kebetulan beliau juga adalah calon anggota legislatif Dapil Kota Jambi untuk DPRD Provinsi Jambi dari Partai PDIP. Nomor urut 7. Nah, inilah promosi di kita pokoknya. Jangan lupa 7. Iya, 7. Nah, Ibu Nopiriana. Iya. Beliau ini dari Kabupaten Muaro Jambi, jauh-jauh juga datang dari sana ke sini, dan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Suatu penghargaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita langsung ke pokok masalah ini. Saya mulai dari mana dulu? Dari Ibu Dewi lah, Ratu Mas Dewi. Nah, bagaimana sih etika berinteraksi atau berkomunikasi dengan penyandang disabilitas itu? Karena masyarakat umum kan yang awam banyak tidak tahu. Saya sendiri pun tidak tahu gitu kan. Ternyata ada hal-hal unik yang memang harus kita pelajari. Oke, silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah saya dikenalin nama Bang Dori, saya Ratu Mas Dewi, saya Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Provinsi Jambi. Bicara tentang disabilitas, sebenarnya disabilitas ini unik loh Bang. Artinya unik itu mereka tuh punya ragam, punya sesuatu yang mungkin dalam pandangan masyarakat luas itu disabilitas itu suatu stigma. Stigma itu dalam arti orang memandang disabilitas ada satu kerentanan atau satu kekurangan. Yang itu yang selalu dijadi di pandangan masyarakat, nganggap disabilitas harus dikasihanin, disabilitas itu harus ditolong. Ketika melihat disabilitas, rasa empati atau rasa kasihan kita itu kan timbul karena melihat kekurangan dan hambatan-hambatan disabilitas itu tersebut. Tetapi kenapa kita bicara harus kita sosialisasikan bagaimana berinteraksi, bagaimana berkomunikasi dengan disabilitas? Karena disabilitas itu memiliki ragam. Ragamnya itu ada 4. Ada 4, apa saja tuh? 1 fisik. Fisik itu ada disabilitas yang memiliki hambatan motorik, artinya hambatan mobilitas. Seperti saya pengguna tongkat. Tanpa tongkat saya tidak bisa kemana-mana. Yang kedua, mereka pengguna kursi roda. Ini yang terkadang masyarakat melihat pengguna kursi roda merasa terkelitik.
ketika di jalan akan membantu, ketika disabilitasnya jatuh atau disabilitas mengalami hambat untuk menyeberang jalanan, terkritik masyarakat ingin membantu, tetapi tergerak hatinya karena Indonesia, karena Indonesia ini terkenal, maaf ya, apalagi di Jambi terkenal orang-orangnya cukup baik, saya bilang orang-orang cukup santun, dan lagi mereka juga merasa orang Melayu lah pula. Orang Melayu lah, rasa keingin tahunya lebih tinggi, rasa kasihan itu lebih tinggi pula lagi. Bukan keponya kayak seperti itu deh. Kepo juga lah. Tapi ada cara-cara yang harus dipahamin oleh masyarakat luas, bagaimana saat mereka bertemu dengan disabilitas di jalan ataupun berkunjung atau disabilitas yang berkunjung ke rumah mereka. Toh, seandainya kayak saya nih Bang, saya tadi naik ke rumah Bang nih, ada tangga kan Bang? Ada tangga. Ada tangga. Otomatis saya nggak, tanpa bantuan orang lain atau tanpa bantuan pegangan, saya tidak bisa naik tangga itu Bang. Tapi saya dibantulah sama teman saya Nopi. Tapi saya langsung, dia nawarin saya, Kak Dewi bisa nggak naik? Enggak Pi, bantu kakak. Dia nawarin dulu. Itulah etika saat kita memberi bantuan ke seseorang atau disabilitas. Pertanyakan dulu mereka butuh bantuan. Bukan langsung mari diraih tangannya, nggak boleh kayak gitu. Terkadang ada disabilitas yang mungkin dalam cara pandang kita dia tidak mampu, ternyata dia mampu. Kita nggak tahu, kayak saya mungkin undakan sekian ini saya bisa, saya tidak butuh nih, saya bisa. Terkadang yang undakan sekian karena kemampuan disabilitas itu macam-macam, tidak bisa kita prediksikan sama. Kayak saya bisa undakan sekian sentimeter, ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Jadi yang mengetahui hambatan mereka itu individunya itu sendiri. Jadi makanya ada yang namanya pertanyaan awal. Jadi tidak seperti kita lihat ini pasti tidak bisa begini, ternyata ada sesuatu lebih dari itu. Iya, jadi kembali lagi ke individunya, kita pertanyakan kebutuhan mereka, kemampuan mereka. Kayak tadi, Kak, bisa naik? Enggak, bantu kakak, pegangin. Harinya saya tuh langsung dia menyediakan tangan, bukan dia narik saya. Akhirnya dia menyediakan tangan sebagai tumpuhan kita. Mengulurkan tangan gitu kita yang memegang ke mereka, bukan mereka yang memegang kita. Gitu. Penyandang disabilitasnya tadi yang megang tangan. Iya, betul. Si penolong. Iya, karena bukan yang nolong langsung. Karena biasanya kan si penolong nih narik gitu. Kadang-kadang masalah si penolong ini misalnya kaget, dan lagi terkadang ada di bagian tubuh kita yang mereka tidak tahu yang mana bagian sakit. Salah pegang menimbulkan rasa sakit. Kadang-kadang kita tuh saking pengen nolong orang itu Bang, pegang itu lebih kencang. Iya kan? Karena kita takut orang ini jatuh. Memang niatnya bagus, niatnya baik, tapi menghasilkan yang tidak baik. Tidak baik. Itulah artinya adanya komunikasi awal di saat membantu disabilitas apapun itu ragamnya. Iya. Itu satu yang saya katakan tadi, daksa. Daksa berarti saat mereka mau berdiri atau mau pindah ke tempat lain, itu pun kita komunikasikan. Ibu mau saya bantu dorong? Saat guna kursi roda mau bilang, iya Pak, karena itu agak tanjakan, saya tidak berani. Cara mendorongnya pun bukan mendorong dia di depan, kita di belakang, itu bisa sekali. Nah, ada tata cara lagi mendorong kursi roda di saat tanjakan ataupun penurunan. Karena kalau tanjakan si disabilitasnya berada di depannya, depan kita. Jadi gini, kita belajar jalannya ya? mundur. Iya benar, kita mundur jalannya Pak. Misal saya bantu nih, bukan berarti dorong dari belakang begini. Bukan kayak jalan datar. Bukan gitu. Berarti kita dari depan narik dia gini. Iya benar, karena kalau kita dari belakang mundur, kondisi disabilitasnya itu tidak mempunyai kekuatan duduk, dia bisa jorok ke bawah, jatuh. Itu keselamatan. Ini safety belt. Tidak semua kursi roda ada safety belt Pak. Gitu ya. Kecuali dia anak sipi yang ada safety belt, itu pun saat kita mendorong penurunan. Sepertinya kurang sopan kalau di depan dia begini. Bukan di depan dia. Ya? Gini. Tapi di belakang kan kursi roda nih Pak. Itu kan gini ya. Iya. Cuman di saat itu di depan ini tanjakan. Jadi di saat kita putar. Nah, kita gitu. yang gitu ya biasa itu di luar kita. frame kamera nanti. Iya. Itu ya. Nah, itu ada berapa Tapi tanda itu bagi yang bisa diajak bicara. Oke. Bagaimana dengan disabilitas yang tunarungu, tunanetra gitu kan. Nah, ini bagaimana nih? Yang tidak bisa bicara atau tidak
Bagi kan yang teman- penolong kan belum tentu Betul, bisa nah, bahasa paham. isyarat. Betul. Iya kan, seperti saya. Malah nanti salah saya Iya. ngasih isyaratnya. Nah, itu tadi kan saya contohin Pak, itu disabilitas fisik. Ini ya. saya contohkan lagi disabilitas sensorik. Sensorik itu ada dua, Pak. Sensorik dengar, yaitu teman kita tunarungu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Yang kedua sensorik penglihatan, ya itulah teman-teman kita netra yang mengalami hambatan sensorik mereka. Iya, iya. Bagaimana cara menolong teman kita yang sensorik netra? Ini saya netra dulu, Pak. Mungkin Bapak sedikit nih. Ada tata cara untuk teman-teman kita netra. Mereka tuh ada 3S. Salam, sapa, sentuh. Artinya, di saat kita pengen menolong teman kita netra untuk menyeberang jalan atau untuk memapa mereka, kita tanyakan dulu, kita kasih salam dulu. Hai. Kalau kita tahu namanya, kita sebut namanya. Yang berikut mirip sapa salam Pak Polisi ini. Nah. Senyum sapa salam. Nah. Kalau tunanetra, salam, salam, sapa, sapa, sentuh. Karena sentuhan menunjuk. Senyum nggak perlu. Dia nggak lihat. Iya. Dia nggak lihat, Pak. Iya. Karena dia hanya mendengar suara. Akhirnya kita memperkenalkan diri di saat menyentuh tangan mereka. Sentuh. Salam, sentuh, sapa, sentuh yang terakhir. Oh, Karena dia iya. ketika kita menyentuh mereka tidak kaget. Oh, Nah, gitu karena ya. sentuh tangan sambil menyatakan, "Hei, ini saya." Hai, bila kita mengenal si disabilitas, kita sebutkan namanya. Bila kita tidak kenal, kita mungkin Mbak, Kakak, Abang, apapun itu sebutannya. Kak, maaf, bisa saya bantu? Artinya kita menyentuh tangannya, sebutkan nama saya ini, itu ada mau penyeberangan, maukah saya bantu, Kak, sambil menyentuh tangan si tunanetra itu. Jadi dia merasa ada orang lain di sampingnya. Iya. Itu pun saat memapa dia, mereka pun bukannya si non disabilitas, bukannya si yang bantu tadi nariknya, dia langsung memberikan tangannya. Dia langsung menarik tangan yang pemberi tadi. Jadi mereka yang memegang si Yang pembimbing, menolong, yang iya pembimbing. gitu. Jadi ada tata cara yang istilahnya di saat penolong itu dia ditawarin tidak mau, dia bilang maaf, saya perempuan, yang nolongnya laki-laki, mungkin dia bukan muhrimnya, mungkin dia bisa kamu pegang tongkat saya aja. Iya. Ada yang kayak gitu, kamu pegang tongkat saya aja untuk membimbing saya. Jadi apapun instruksi dari si disabilitasnya, itulah yang dikerjakan sama pendamping. Gitu ya. Nah, kalau Ibu Nopi nih, ada pengalaman menarik dah selama ini? Kan suka nolong-nolong walaupun penyandang disabilitas juga. Ya, alhamdulillah. Tapi relatif lebih normal sepertinya ya. Ya, kebetulan saya fisiknya ringan ya, Pak. Iya, ringan. Kalau untuk pengalaman itu banyak ya, Pak ya. Waktu saya belum tahu nih cara interaksi yang baik dan benar, itu saya seperti itu sebelumnya. Main tarik aja, main ini aja gitu kan. Di situ juga dapat mereka memberitahu, Kak, bukan seperti itu, katanya seperti ini. Oh iya, setelah kita belajar lagi, ternyata harus seperti ini, gitu. Harus ada attitude-nya gitu dalam berinteraksi. Ada pernah mengalami pengalaman yang unik lah atau yang tidak enak gitu? Yang tidak enak. Yang salah menolong gitu kan. Sebelum paham sebelum paham itu si TV teman saya waktu itu pas baru-baru ini ya. Itu saya main ini. Langsung main pegang. Itu tadi saking ini kan kata Kak Dewi tadi niat nolong tadi. Ya, maksudnya kan baik. Ya, maksud tadi kan baik gitu kan. Jadi pas dia datang, saya langsung ini, "Oh, Dewi mau ke sana ya? Ayo, langsung tarik." Ternyata bilangnya pun ke sana ya. Bilangnya pun ke sana. Itu jadi tidak boleh salah. Ternyata kan salah, tidak Kata-kata seperti sana itu. sini itu nggak boleh Nggak ada untuk salamnya, nggak ada apa, nggak nggak boleh ada langsung mau sentuhan ke sana dulu. ya? Iya, Atau mau nggak, sini ya? Itu nggak nggak izin boleh? dulu. Kenapa seperti itu? Ya karena kita waktu itu belum tahu kan, belum paham. Memang aturan ini memang sudah itu baku internasional. sudah baku. Baku internasional itu. Iya. Nah, terus apa lagi pengalaman menariknya? Di Muaro Jambi kan memang agak relatif penyandang difabelnya nggak banyak ya. Berapa orang jumlah anggota kita di Kalau sana? jumlah anggota itu untuk yang HWDI ya Pak ya, itu masih 50-an kalau untuk ini yang 50-an. terdaftar. Tapi namanya kita perempuan disabilitas itu sebenarnya itu anggota HWDI gitu. Iya. Terdaftar istilahnya
mereka disebutlah himpunan wanita disabilitas termasuk. Cuman tergantung lagi yang aktif, yang mau ikut dengan kita. Nah, itu yang terdata tuh 50-an. Bu, ini di samping cara berkomunikasi, berinteraksi tadi, fasilitas penunjang. Kalau di kota ini kita sudah banyak melihat itu, walaupun terkadang belum sempurna ya, bisa dimanfaatkan oleh penyandang difabel. Nah, di Muaro Jambi seperti apa, Bu? Masih, kalau kita masih belum. Misalnya nih mau masuk ke gedung ini atau apa ini, ada enggak jalur khusus untuk penyandang difabel? Kan gitu kan mestinya. Ada yang masih banyak yang belum untuk fasilitas umum. Iya, fasilitas itu masih umum. banyak yang belum. Kalau saya lihat di saat saya advokasi itu masih banyak yang belum. Gitu ya. Kalau pembinaan atau penyuluhan dari pemerintah daerah? Juga. Hah? Belum juga. Belum, maksudnya memang tidak pernah atau gimana? Atau Ibu tidak pernah diajak atau apa? Sebenarnya jarang tidak diajak. Tidak diajak Tapi- lah kalau tapi dalam Pemda saya. Padahal tahu karena kalau kita Ibu gini, ketua. advokasi ya, kita advokasi ke dinas-dinas. Ah. Pak, kalau ada kegiatan apa tolong libatkan disabilitas. Oh. Cuman terkadang ya itu tadi Pak ya, untuk membuat mereka mengerti itu masih panjang perjalanan ya. Tapi mereka tahu Ibu ketuanya. Tahu, ada tahu. Sudah pernah lapor lah gitu ya. Sudah. Nah, Bahkan ini perlu sama jadi perhatian ada juga dinas nih tenaga Pak kerja pun Bupati kita ini. pernah ada kolaborasi juga. Waktu itu ada perhatian. Iya. Cuman ya itu tadi. Kalau di sana lebih banyak penyandang difabelnya apa? Fisik atau Ragam motorik? sih Pak, ragam sih. Beragam Hampir, ya. Kebanyakan di mana itu? Di kotanya, kota kabupaten atau di desa-desa? Sengetinya, Oh, di Sengetinya. Betul itu kan juga ada SLB ya. Ya ada SLB kan di sana Ada kan. SLB Muaro Jambi di situ. Iya. Nah, sekarang balik ke Ibu Dewi nih. Selain saya masih banyak penasaran ini. Ini tadi baru menolong orang penyandang difabel yang pakai kursi roda. Lalu bagaimana dengan yang yang Tuli. tidak bisa bicara gimana Tuli. dengan bahasa isyarat? Nah, sorry, Pak. Ya, Nah, tidak. coba Ada misalnya jawab. gini, kan Oke. tidak cukup dengan gerak-gerik Ya. bibir kita ya, mata kita, tapi ada isyarat lain mungkin. Iya. Jadi kalau untuk interaksi dengan disabilitas rungu itu Pak, sebelumnya itu ada 3S juga sama seperti netra. Cuma kebalik ya. Kalau netra tadi kan salam, sapa, sentuh. Kalau yang tunarungu itu sentuh dulu, salam, baru sapa. Kalau tunarungu disentuh dulu. Sentuh dulu. Oh. Nah, salam baru sapa. Jadi Salam baru sapa karena dia tidak dengar. ya, karena Dia kita panggil Bu Dewi gitu kan. Kalau Iya, dia tunarungu kan nggak dengar, jadi harus kita sentuh Bu dulu. Dewi. Nah, sentuh, terus Bu Dewi. Cara gitu kan. nyentuhnya nih harus pada posisi di mana? Pundak Hah? biasanya. Oh, pundak ya, Pundak. pundak. Walaupun dia masih anak-anak Iya, atau udah iya. dewasa sama ya. Pundak biasanya pundak. Oh, disentuh dulu. Sentuh dulu. Baru dengan bahasa isyarat. Ya, Ya. kalau misalkan kita paham bahasa isyarat ya kita lakukan bahasa isyarat. Itu semua penyandang disabilitas ini belajar dah bahasa isyarat itu? Tidak. Tidak semua belajar. Semua. Mana yang sekolah itu insya Allah belajar ya. Oh. Tapi kan ada juga Ada baru sekolahnya. yang nggak sekolah gitu kan. Waktu mereka di pakai bahasa SLB India kali ya, kan. waktu di SLB ya diajarin itu ya. Diajarkan. Hmm. Jadi selain pakai bahasa isyarat juga kita berbicara sama tunarungu itu harus face to face. Face Jadi, to face maksudnya harus Ya, berhadapan ya harus langsung dengan berhadapan. dia. Jadi bukan sama pendampingnya. Misalnya dia ada pendamping gitu kan. Hmm. Jadi bukan sama pendampingnya, tapi kita langsung sama tunarungunya. Kalau saya mau ngajak misalnya, mari silakan jalan misal gitu, itu gimana caranya? Itu jalan duluan. Dan dia tinggal ngerti dia tanding tuh. aja. Juga. Dia kan nggak dengar. Nah, kita Oh gitu ya. Kode. Sentuh baru gitu. kalau kita bahasa isyarat itu ada juga tuh Pak, ya kan? Tapi kan belum tentu sentuh begini tuh maksud saya itu disuruh jalan. Iya disuruh Atau jalan. mungkin Dia ada bahasa isyaratnya. Ayo kita jalan. Itu Nah, ada gini, juga Oh, tuh. gini, gitu. gini, Coba, Pepe. coba, Bu Ren, Dewi. bayangin. Kalau untuk teman-teman tuli, kalau mereka yang bisa bahasa isyarat, artinya mereka yang sudah mengenyam sekolah, ada dua bahasa isyarat itu dua. Sibi sama Sibi dan Bisindo. Kupisindo. Makanya penting ini Nah, disekolahkan ya. mereka pengen sekolah. Kalau mereka sekolah kita mudah
untuk membantu berinteraksi dengan teman-teman tuli. Setidaknya kita masih bisa dengan bahasa-bahasa oral, artinya mereka biasa gerak bibir. Jadi misalnya di bawah belakang, silakan kamu duluan. Kita bisa ngomong ke mereka, kita langsung nunjuk mereka gini, duduk mereka. Gitu. Gerak bibir harus nampak, oral vokal kita harus nampak. Jadi nggak bisa. Akulturasinya harus jelas. Akulturasinya harus jelas. Mereka akan, kalau kita tidak bisa bahasa isyarat, kita hanya bisa bahasa kode, itu bahasa kode namanya Pak. Kalau kita bisa bahasa isyarat, ya kita ada seperti A, B, C, D, E, F. Yang di televisi sering ada berita-berita itu ya. Jangan ada malam, siang, pagi. Ini gerak-gerakan itu bisindo sama sibi itu hampir sama sebenarnya, tapi cuman ada kalau sibi itu 1 tangan, kalau bisindo itu 2 tangan. Sibi itu bahasa yang dikeluarkan sama sastra Indonesia, kosakata Indonesia bersama dengan beberapa tim, yaitu tim pemerintahan. Kalau bisindo, yang bikin bahasa bisindo adalah tim teman-teman tuli, pure mereka yang bikin. Jadi mereka bikin satu bahasa sendiri yang mereka terjemahkan sendiri, yang dibantu sama aktivis-aktivis tuli lainnya. Gitu ya. Itu yang mereka sekarang sosialisasikan di Jambi. Di sekolah masih pakai UCB karena rata-rata guru-guru di sekolah kan tamatan PLB, pendidikan luar biasa. Kalau sekarang apa namanya nih? Kalau dulu kan pendidikan luar biasa. Di rata-rata mereka diajarkan CB. Kalau CB itu 1 tangan aja, A, U, E gitu, satu tangan. Pakai ini aja ya? 1 tangan, ada yang 2 tangan. Tapi kalau teman-teman kita bisindo itu mereka 2 tangan, 2 jari. Berarti kalau dia misalnya melihat berita tuh paham tuh? Paham. Kalau gitu. mereka sekolah. Kalau mereka bisa bahasa isyarat. Tapi kalau mereka tidak sekolah, mereka tidak pernah bergaul dengan teman-teman tuli, mereka tidak akan paham. Nggak ngerti juga, apalagi sama-sama bisu. Nah, kalau mereka sama tuli, kalau sama mereka malah mereka interaksinya lebih bagus, Pak. Justru kita ini yang disabilitas. Kalau dia sama dia tuh langsung otomatis paham. Mereka memahami walaupun tidak sekolah. Mereka tidak sekolah, mereka ketemu nih. Saya tuh ada pernah pengalaman satu temen tuli ketemu sama temen tuli. Walaupun awalnya mereka ini belum paham bahasa. Jadi mereka mencari kosakata yang mereka pahami berdua. Artinya itulah bahasa ibu akhirnya. Ujung-ujungnya bahasa ibu, bahasa rumah, bahasa yang sehari-hari digunakan oleh keluarganya, itu yang mereka keluarkan. Itu pun kalau bahasa ibu kan itu bahasanya sangat sederhana. Kayak bahasa isyarat kita biasa. Gitu ya. Gitu. Kalau gini tuh udah paham makan itu. Paham, itu makan. Tapi kita kalau saya suruh ayo makan obat, kan beda. Enggak. Kita sebut makan obat gini. Gini. Iya. Kayak kecil, obat kecil. Minum kopi, teh. Kalau kopi kan diaduk, teh dicelup. Kalau dulu kan teh celup belum ada. Karena itu kosakata tambahan, serapan kata tambahan dari teman-teman tuli yang mereka bikin. Akhirnya pesawat terbang. Kalau dulu kan pesawat terbang gini. Nah, kalau mereka sekarang bahasanya apa? Kayak mobil besar tuh apa? Mobil itu apa? Mereka sudah punya kode-kode bahasa untuk benda-benda yang mereka akan ucapkan bersama. Kalau mobil ini, kalau pesawat ini bahasanya, kalau rumah ini, kalau dulu kan rumah gini nih, sampai sekarang gini, rumah. Ini rumah. Pesawat gini. Kalau kita tuh gini, kalau mereka nggak lagi, ada bahasa mereka yang bikin secara keseluruhan, bahasa Bisindo itu yang mereka sepakatin. Bahasa Bisindo apa? Bisindo. Bisindo apa Bisindo itu singkatannya bahasa isyarat Indonesia. Bahasa isyarat Indonesia. Jadi tahu hari ini. Itu teman-teman tuli, mereka apa artinya mereka itu akan bikin satu pemahaman bersama. Jadi saat pena itu gimana tulis caranya, buku itu apa, jadi mereka bikin pemahaman bersama. Mereka ada kongres loh, Bang. Pasti se-Indonesia. Mereka ada kongres bahasa Bisindo se-Indonesia. Dia menyamakan bahasa, menyamakan persepsi bahasa untuk mereka se-Indonesia. Berarti ada perubahan-perubahan juga dari waktu ke waktu. Nanti di Jambi pun mereka punya satu kelompok ya. Di Jambi kebetulan ada namanya Pubisindo. Pubisindo itu Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Di mana itu? Itu di daerah sini kok, daerah sini. Dekat sini lah. Enggak. Ini dia apa dekat ini ya? Enggak di sini. Di rumah Irma itu. Siapa namanya? Daerah sini, Pak.
Di Kelurahan Irma itu Selamat ini. bukan, dia di belakang KDA itu ya. KDA sana, apotek. Belakang KDA itu. Di Oh, situ, di situ. ada mereka kemarin di situ, kantornya di situ ya, bukan Tempat kantor. belajarnya di situ. Tempat belajar sekretariatnya di situ. Oh, sekretariat di situ, tapi Publisindo. bisa belajar di situ. Bisa, mereka sekolah bikin kelas. UPI Sindo. Publisindo. Pubi. Publisindo. Kalau sekarang, kalau tadi Bisindo. Bisindo itu bahasanya, Ah. Publisindo itu pusatnya. Oh, pusat pelatihannya ya. Ya, pusat. Jadi yang di situ ada yang namanya kayak koordinator Bisindonya itu teman tuli. Ada berapa orang yang mereka bentuk lah satu kelompok lagi. Kan adanya gerakan ini, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu ini ada lagi satu kelompok lagi yang mereka bikin di atas legalitas juga namanya Publisindo yang turunan dari pusat juga. Pusat khusus mereka mensosialisasikan bahasa Bisindo di Jambi. Jadi artinya mereka ada ngajar di kepolisian, ngajar di kejaksaan, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman tuli. Dan itu penting sebenarnya. Ketika misalnya ya katakanlah ada masalah terhadap seseorang penyandang disabilitas seperti itu, terkendala dengan masalah bantuan hukum gitu kan. Nah, ini kan perlu orang untuk membantu. Seperti Kebetulan itu Bu jangan salah. Dewi yang Bu Dewi lakukan selama ini juga pendampingan. Pendampingan gitu. Korban-korban Termasuk orang tua yang memiliki anak seperti itu juga harus belajar dulu kan. Iya. Karena itu tidak semuanya paham ini si anak gitu kan. Ya makanya kadang-kadang teman tuli itu mereka lebih nyaman sesama tuli. Oh gitu ya. Mereka lebih nyaman saat mereka berkumpul dengan sesama mereka tuli. Jadi ada ngerasa kesamaan, ada rasa satu misi, satu harapan. Jadi mereka kadang-kadang kalau mereka tuh teman tuli itu, kalau saya tuh ngundang teman tuli nggak mungkin satu, pasti dua. Iya, Artinya kalau kita kebetulan kita kalau ngobrol sama mereka tuh kan mudah Pak. Mereka kan apalagi mereka yang tuli total ya. Kita bilang tuli total. Tuli total itu butuh bahasa isyarat. Tidak semua kami bisa bahasa isyarat. Saya pun bahasa isyarat saya masih berapa persen bisanya. Hanya gerakan-gerakan tertentu. Beda dengan teman yang sudah memang menguasai bahasa isyarat yang sehari-hari bisa bantu mereka. Bicara ini ke orang lain kan menerjemahkan. Beda. Jadi teman tuli itu rata-rata mereka tuh lebih nyaman di saat mereka dikelompokkan dengan sesama tuli. Walaupun sesungguhnya harusnya adanya sosialisasi keberagaman. Nah, hambatan mereka kan di informasi. Mereka memiliki hambatan informasi untuk diterima mereka informasi atau menyampaikan informasi. Karena menyampaikan informasi untuk teman tuli itu sangat susah. Gitu Kita ya. butuh interpreter atau JBI. Yang tuli ini yang susah. Yang tuli susah karena kalau yang buta kalau buta kan hanya mendengar suara. Mereka masih duduk bisa ya, di saat ada masih kegiatan bisa. kita undang, mereka masih bisa kita ajak Cuma ngobrol. nggak bisa melihat, Mereka ya. bisa kita bantu dengan tadi selamat ngomong, siapapun bisa membantu mereka dengan instruksi dari mereka, bisa menyampaikan kebutuhan mereka. Kak, saya mau duduk di situ, kita duduklah di situ. Kalau teman tuli, mereka tuh kalau kami ada kegiatan, teman tuli itu kita satu kelompokan duduknya. Itu pun di depan. Ya. Kalau misalnya kita ada satu seminar, itu wajib mereka di depan, satu orang JBI yang mendampingin. JBI itu juru bahasa isyarat. Jadi satu JBI yang dampingin bagaimana menerjemahkan apa yang disampaikan si narasumber ke mereka. Iya. Kecuali ada tulisan, ada apalagi kan kayak kita kalau presentasi itu ada tulisan-tulisan, itu juga cukup membantu mereka kan. Kalau kadang-kadang si narasumber tidak membaca tulisan itu, dia langsung sampaikan, itu yang butuh JBI tadi Pak. Pokoknya JBI itu memang harus continue, harus aktif, harus banyak belajar lah. harus aktif benar. Kalau tidak, Sebentar. Saudara sekalian, bagi Anda yang nonton video ini silakan di support channel ini karena kita juga memberikan peluang dan kesempatan untuk kawan-kawan penyandang disabilitas. Silakan di like, share dan subscribe ya. komen. Dan komen bila perlu, mungkin ada saran dan pendapat. Sebelum kita lanjutkan, kita minta dulu penonton kita untuk subscribe dulu. Nah, kalau tadi bagi penyandang disabilitas fisik ya. Nah, sekarang bagaimana dengan mental atau intelektualnya? Lah, intelektualnya Intelektual sama mental itu beda. Jadi bukan lain ya, lain. Enggak, ini lain, ya beda. Coba jelaskan Nah, dulu. Yang mental yang mana, yang intelektual yang mana? Oke. Nah. Kalau disabilitas kan dari awal sudah katakan ada 4 ragam, fisik, sensorik,
intelektual, mental. Intelektual itu yang mana? Bukan orang intelek ya. Kadang-kadang orang berkata intelektual orang-orang yang intelektual artinya seorang akademisi. Ini bukan. Intelektual itu adalah disabilitas yang mengalami hambatan. Hambatan EQ mereka, hambatan pola pikir mereka. Artinya mereka yang memiliki EQ di bawah rata-rata. Idiot gitu. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Masuk ke situ. Karena EQ-nya tuh di bawah 70 sampai 80 itu sudah hambatan belajar ya. Kalau 70 ke bawah itu masih namanya grahita ringan. 50 ke bawah itu masuk ke dalam Down syndrome, DS. Atau kalau kita jamin ngomongnya muko 1000, Pak. Yang pokoknya sama mirip semua gitu kalau kita orang Jawa bilangnya muka 1000. Jadi kalau saya bilang DS atau Down syndrome orang kadang tidak paham. Kalau kita bilang muko 1000 Down syndrome. Artinya mereka tuh mengalami hambatan EQ yang di bawah rata-rata. Kalau yang teman-teman kita intelektual masih ringan, ada yang namanya grahita ringan, itu yang EQ-nya di bawah di 60 sampai 70, itu tidak begitu nampak hambatannya. Artinya cara menangani mereka ini seperti apa nih? Teman-teman itu sebenarnya tidak nampak, Pak. Dan lagi tidak diketahui juga sama keluarga. Di saat ketika mereka mengalami hambatan intelektual, mereka tuh mengalami hambatan, keluarga mengetahuinya di saat mereka sudah sekolah. Artinya di saat mereka dimasukkan ke sekolah yang non inklusi atau sekolah umum, mereka tidak bisa mengikuti sama seperti yang lain. Di situ baru tahunya. Baru ketahuan. Artinya IQ-nya rendah. IQ-nya rendah. Bawah rata-rata. Di saat yang non disabilitas belajar cuma 2-3 kali dikasih tahu gurunya, mereka harus memiliki 3-4-5 kali. Contoh, rata-rata mereka tidak bisa baca. Udah kelas 5, belum bisa baca tulis. Padahal yang lain udah bisa. Harusnya kelas 1 udah bisa kan? Dan maksudnya fisiknya lain ada apa-apa, kelihatan sehat, fisiknya segar. sehat, sensoriknya sehat, istilahnya bisa ngomong, jalannya bagus, wajahnya cantik, tidak sedikit pun menampakkan dia tuh seorang disabilitas. Kalau secara kasat mata kita lihat seperti Ibu Nopi lah. Enggak, beda. Saya kelihatan, Pak. Kalau diperhatikan saya kelihatan. Itulah Pak, disabilitas tuh kenapa saya bilang ada yang nampak, ada yang tidak tampak. Yang nampak tadi dua saya sebutkan, ini yang tidak tampak. Yang tidak nampak. Tidak nampak, tidak bisa dilihat orang secara kasat mata beliau itu disabilitas. Setelah kita bicara ngobrol lama dengan mereka, setelah kita tahu, ternyata anak ini mengalami hambatan. Hambatan ternyata EQ-nya di bawah rata-rata. Karena saat kita ngobrol awal, kita tanya nama kamu siapa? Nur, usia kamu berapa? 17. Mereka bisa nyebut. Tapi di saat kita menanyakan lebih dalam lagi, mereka akan bingung. Dia akan ngomongnya akan kepribet atau ngomongnya akan udah kemana-mana gitu kan. Udah agak bingung menjawabnya. Dan lagi saat kita bertanya tuh bertubi-tubi, mereka tidak akan bisa jawab lagi. Ya udah bingung. Ibu, nanyanya satu-satu. Interaksinya. Interaksi dengan teman-teman intelektual itu sebenarnya tidak susah. Mereka butuh ini yang intelektual ya, belum lagi. Ini saya tanya intelektual. Mereka butuh face to face sama kita. Ngobrolnya lebih tenang, bahasanya sederhana. Jangan pakai bahasa serapan karena tidak semuanya mereka paham bahasa serapan. Artinya saat kita bertanya satu-satu. Tidak kita bertanya bertubi-tubi. Itu mereka akan bingung, pusing mereka jadinya, Pak. Itu hambatan mereka. Mereka kalau ditanya bertubi-tubi makin banyak ditanya makin pusing mereka. Mereka bingung jadinya. Ibu nanyanya satu-satu. Karena terbatas itu tadi. Keterbatasan EQ mereka untuk menerima informasi dari luar. Jadi hambatan dalam EQ mereka saat menerima ini, aku menerima informasi nih dari A nih. Mereka bingung nih. Jadi kalau kita memberikan sosialisasi ke teman-teman intelektual, kitanya face to face, Pak. Perlahan-lahan bahasanya disederhanakan, banyak kita menunjukkan gambar dengan contoh-contoh yang mudah ditemuin. Itu saat kita memberikan mereka informasi. Tidak bisa kita mengajak mereka ngayal, nggak bisa. Ngajak mereka berpikir lebih dalam tidak bisa. Karena itu akan menghambat merekanya pusing, Bu, saya nggak ngerti. Tapi kalau dia misalnya menonton film atau apa yang audio visual lah ya, itu paham nggak dia itu? Ada yang mereka pahami, ada yang tidak. Gitu. Artinya kembali lagi ke merekanya. Kalau mereka menonton sekali film itu banyak hiasan, banyak yang pakai drama-drama yang harus kita kadang-kadang kita harus mikir dulu. Mereka akan ngeliat aja paling. Makanya kadang-kadang teman-teman intelektual tuh mereka tidak begitu suka nonton karena mereka tidak pahamin bahasa yang di dalam televisi itu. Maka perlu ada penyederhanaan bahasa kepada teman-teman. Artinya yang intelektual tadi, keterbatasan intelektual tadi
harus berinteraksi dengan mereka dengan bahasa yang simple, sederhana, Iya. singkat, padat dan jelas, Ya, gitu benar. kan. Tidak perlu bertele-tele karena mereka akan pusing nantinya. Oh. Itu poinnya kan di situ. Poinnya di situ. Nah, kalau yang tadi ya mental, Iya, saya masih intelektual, Pak. Oh, masih intelektual, masih ada ragam lagi. Oh, masih ragamnya ada. Masih lagi seperti Down syndrome. Down syndrome beda lagi karena IQ mereka di bawah 50, otomatis penyerapannya lebih mendalam lagi daripada teman yang intelektual IQ 60-70. Jadi mereka artinya IQ di bawah 50 tadi saat ngobrol sama kita, mereka kita kayak bagaimana kita ngobrol dengan anak 2 tahun. Gitu ya. Benar. Gimana kita ngobrol dengan anak 2 tahun? Jadi kita harus lebih menjelaskan, lebih jelaskan, lebih detail lagi ke mereka. Dan lagi kalau rata-rata kalau anak-anak DS Down syndrome itu kemanapun mereka pergi, mereka harus dikasih yang namanya label atau kayak apa ya, dikalungkan height card gitu, kartu card gitu, nyatakan identitas mereka. Karena rata-rata kalau mereka udah kabur, mereka kan lupa alamat pulang. Ada nomor telepon orang tua yang bisa dihubungin. Kalau Ibu Novi pakai ID card. So dari tadi sama dengan saya mau aja dengerin, asik dengar itu. Nah, terus Itu teman-teman. ada intermezzo lah, kita jangan tegang terus. Saya tegang dulu. Maka saya bilang itu kalau teman-teman yang DS dan sindrom itu mereka butuh yang namanya kartu ID card. Di saat mereka di jalan, mereka suka kabur tuh. Yang ngasih ID card siapa? Orang tua. Orang tua. Itu Apa perlu ditulis di situ? Nama anak itu, alamat nama rumahnya, anak. nomor yang bisa dihubungin Gitu. di saat mereka, karena tuh saya dapat informasi dari guru-guru teman-teman yang di SLB itu kan. Ya, yang mana anaknya- tahu tertinggal di mall bisa tahu nyasar. Iya, nyasar dia ikut dari ketinggalan, dia nggak tahu. Ah. Dia kadang alamat rumahnya dia nggak tahu, Pak. Iya, Rumah Pak. kamu di mana? Bingung lah dia. Di situ dia bilang. Dia nggak bisa nyebutkan lorong apa, RT berapa. Jadi kan dia butuh ID card untuk menyampaikan orang melihat informasi, oh anak ini di sini loh alamatnya. Iya, nomor handphone orang tuanya. Iya ada. benar. Iya. Itu yang sering, yang kadang-kadang orang tua melupakan. Iya. Padahal itu bukan maaf bicara, bukan kita ingin mengekspos kondisi anak kita, tapi itu untuk kebutuhan mereka. Kebutuhan dia. Jangan Demi keselamatan dia juga. Jangan sampai dia terlantar di jalan, kita bingung nyarinya di mana, orang mengembalikannya kemana. Itu teman-teman intelektual. Ya, tadi yang mental nih bapaknya kayaknya mental, ya. pengennya mental ya. Jangan sampai kalah mental. Nah, ya. kalau mental benar. Kalau bahasa mental itu fundamental ya. Iya. fundamental. ini Kata-kata bahaya. mental itu kan artinya yang berpengaruh Iya. pada sosial orang itu sendiri. Artinya bersosialisasi seorang dengan orang lain. Iya, Itu iya. hambatannya. Artinya mereka seperti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa itu masuk ke dalam mental karena mental Oh, mereka iya, terganggu. Yang kedua, bipolar, kepribadian ganda. Itu kan disabilitas tidak nampak kalau bipolar. ODGJ itu disabilitas juga. Masuk disabilitas. Oh. Karena mental mereka terganggu, seperti banyak panti-panti mental di Jambi dimanapun untuk ODGJ itu masuk ke dalam mental. Itu lebih rumit lagi. Nah. Lain kata kita, lain kata dia. Nah, karena mereka udah terganggu Iya. pada informasi di dalam diri mereka, udah nggak dapat informasi lagi kan. Iya. Bagi mereka yang ODGJ berat, Iya. bagi mereka yang ringan yang masih bisa diobatin, ya masih bisa dikategorikan sembuh. Masih banyak yang sembuh. Iya, Kayak iya. teman kayak yang tidak nampak itu seperti bipolar, Pak. Banyak kita bipolar itu orang yang mengalami kepribadian ganda. Oh, contohnya? Contoh, hari ini dia bernama Dina, bisa di sisi lain dia bernama Dini. Hari ini dia baik, bisa jadi dia bisa yang satu lagi dia buruk, berkelakuan buruk. Padahal kelihatan biasa-biasa. Dia biasa aja. Di saat dia emosinya tidak stabil, dia bisa menyakitin dirinya sendiri, bisa menyakitin pokoknya Ada itu, ada. banyak. Itu banyak. Terdeteksi nggak Itu mereka ini? terdeteksi, artinya Keluarganya tahu. kalau keluarganya kalau sudah gitu kan yang memprediksi kan dokter. Di saat dia berobat ke dokter, Kalau dia berobat ke dokter, Ya. kalau enggak, otomatis harus berobat, Pak. Orang kan melihat anak itu. nah, seringkali kan masyarakat karena enggak paham, oh ini pasti guna-guna. Nah, betul. Dibawa ke pesantren, Iya. dibawa ke ini benar, Iya, pesantren. iya, Itu iya. benar. Padahal kan secara psikis dia itu. Ya itu kan, oh ini Secara diguna medis, nih. ya. Itu pernah kejadian, Pak. Itu teman saya yang di kejadian, Jakarta. kan? Dia itu mengalami depresi. Artinya depresi dia tuh teman saya di Jakarta, dia tuh mental, dia mengalami depresinya. Awalnya dia tuh selalu nilainya bagus.
Ini bagus, IP-nya itu 3839. Terus pintar anak ini. Dia pintar. Dia pun anak orang punya berada. Dia cantik. Dia memiliki sesuatu yang berlebih. Jadi dia sudah menganggap dirinya sudah wah. Pada suatu saat dia down. Dia mengalami down. Dia belum siap dengan kedonan ini tadi. Terganggulah psikisnya. Saat itu dia waktu ikut lomba, dia mendapat juara ketiga, bukan satu ya, biasa aja satu terus. Tiba-tiba dia 3. Dia tidak terima dengan kondisi dia dapat juara segitu. Karena dia merasa tahu. Dia merasa dia udah Padahal pintar. saat itu kondisi dia udah berubah gitu. Dia udah berubah. Itu hari dia down. Dia down, dia mengalami depresi terus. Akhirnya dia akhirnya dia menyakitin dirinya sendiri. Itu yang kepribadian ganda tadi. Ya, akhirnya dia ternyata dia terdeteksi dia punyain bipolar, depresi, karena depresi yang sudah benar-benar dia tidak kuat menerima kekalahan. Artinya tidak bisa menerima kekalahan. Dia selalu disanjung, selalu dianggap keluarganya baik, tidak pernah dilihatkan kejelekan dia. Itu sih sebenarnya pola asuh sih menurut saya, salah pola asuh. Pola asuh. Jadi dia mengalami hambatan itu. Ini tadi bingung keluarganya, Pak. Dibawalah ke pesantren. Dikira anak ini kena guna-guna, mungkin karena banyak cowok yang mau nih, anak ini kan cantik. Dibawa ke pesantren. Di pesantren dia kan nggak bisa. Disaranin lah sama ini, dia kayaknya ke dokter lo, bawa ke dokter dulu. Kata yang ini kan, bawa ke dokter aja. Akhirnya karena di pesantren dia nggak mengalami perubahan, dibawa lagi dia ke dokter. Disuruh rawat inap di rumah sakit jiwa. Baru tahu kalau dia bipolar. Dia bukan bipolar, dia mengalami depresi berat. Akhirnya di rehab lah di rumah sakit jiwa selama berapa bulan. Tapi dengan kondisi waktu itu memang karena dia keluarga kaya, obat-obat yang dikasih pun lumayan obat-obat yang mahal, obat-obat yang bagus. Jadi tidak berapa lama dia kondisi pulih, cepat pulihnya dia kan lagi. Tapi ini kondisi dia ada. Saat kondisi yang tidak ada yang kita pikirkan. Karena obat BPJS itu, Pak. Ini saya maaf ya, saya ngomong BPJS lagi ya kembali nih. Ini agak informasi. Nih, BPJS itu hanya mengcover obat-obat yang generik. Tidak mengcover obat-obat yang di atas seperti obat yang dari luar atau obat-obat yang bisa tidak ada efek samping. Rata-rata obat jiwa, mental itu punya efek samping. Contohnya ngeleler kalau dihabiskan obat. Ini karena obatnya kalau stop, mereka yang sudah mengalami gangguan jiwa sekian tahun harus minum obat. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti kambuh lagi. Oke, mereka berhentikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, tidak apa-apa. Tapi coba sekian bulan begini. Di saat dia dikit aja mengalami hambatan, ngalamin tekanan, ya udah kembali langsung. Karena mental itu memang rajanya itu obat. Gak bisa berhenti obat. Jadi orang gila pun juga, Pak, penyembuhannya obat. Jadi mereka ada yang namanya tuh cek terus ke rumah sakit, cek lagi ke rumah sakit. Kalau Ibu Nopi makan obat Paramek atau Proba? Jadi saya 80% lah. Atau minum pil diet ya? Ya sebenarnya itu. Betul, baru tadi dia curhat, Pak. Iya. Aku kurang Kak, berat 2 kilo. Benar-benar. Bukan diet itu. Oke, nah yang lain apa lagi? Kalau mental itu satu lagi itu autis. Autis okay. Mereka dengan gangguan psikososial yang dari kecil sudah nampak, dari usia 2 tahun udah nampak. Contohnya teman anak-anak kita yang hiperaktif. Bukan hiperaktif kan seperti autis ya, Pak. Hiperaktif yang berlebihan. Hiperaktif yang benar-benar hiperaktif. Jadi hiperaktif itu ada 2. Satu hiperaktif yang mereka memang autis nih ya, yang hiperaktif yang menjadikan mereka autis. Ada lagi hiperaktif yang itu tingkah laku anak-anak yang memang gak super, tapi dengan lama kelamaan mereka kan stabil. Memang cerdas, rata-rata anak yang lincah kan cerdas. Anak autis itu IQ-nya rata-rata normal dan malah tinggi. Ada yang tinggi. Mereka tidak mengalami hambatan untuk cuma lasa ya. Nah, itu hiperaktif di lasa, tidak bisa diam. Tapi ada juga yang mereka tuh kalau teman-teman anak-anak autis itu mereka punya yang namanya kalau sudah usia berapa hambatan juga, Pak. Kalau mereka pure hanya hiperaktif, paling mereka mengalami hambatan saat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, tidak bisa. Autis tidak mau tatap mata. Bapak coba dekat anak autis,
lihat matanya akan lari-lari, dia nggak mau. Oh, nggak mau dilihat. Dia itu. nggak mau, dia tidak bisa fokus Ya, dengan artinya satu. etika dan cara berinteraksi tadi itu termasuk ke anak-anak Iya. autis juga ada ya. Ada, caranya. mereka tidak mau, dan lagi anak autis tidak mau kepada sembarang orang. Oh, gitu. Agak ya. susah, dia paling deket sama yang ibunya Atau yang pengasuhnya. atau pengasuh yang dianggap dia aman dengan orang itu. Oh, Jadi kalau dia ada merasa aman, tak nyaman. nggak mau, pasti Pak, kita nggak mau. dipukulnya. Oh iya. Dia nggak suka, saya nggak suka lihat kamu, dia mah. Oh gitu Itu autis. Tapi kalau mereka udah terapi, Hmm. kan maka butuh adanya terapi, Hmm. pengobatan lagi kan ujung-ujungnya, Iya, pengobatan. Mereka dari usia ketahuan mereka autis usia SD atau usia TK, mereka terus diterapi, mereka akan stabil. Oh. Walaupun ada kambuhnya sedikit-sedikit, tapi tidak parah. Bisa berkomunikasi dengan siapa aja kalau mereka ikut terapi. Ya, Terapi ya. di Jambi ini mahal, Pak. 1 jamnya 150.000. Oh, iya? Terapi itu? Iya. Bukannya disiapin oleh pemerintah? Tidak ada BPJS yang ngasih Untuk ngasih, terapi? tidak ada terapi Oh. untuk autis. Rata-rata ini keluhan orang tua Iya, autis iya, ya Pak. iya, Saya iya. dapat keluhan dari orang tua Oh. dengan autis. Kami tidak kuat, Bu. Terapi anak sekitar 75 sampai 150 per jam. Per jam. Itu yang menyediakan tenaga terapisnya siapa? Pihak medis. Ada satu. Maksudnya gini, lembaga swasta bisa jadi lembaga swasta yang bikin. seperti klinik gitu? Iya, kan? benar. Kalau pemerintah enggak ada itu? Ada di pemerintahan itu ada Di di rumah sakit jiwa, jiwa, ada, tapi kan harus rujukan. Merujuk dulu. Iya, rujukan, tapi birokrasinya tidak. Kalau autis itu tidak bisa 1-2 kali aja di terapi. Mereka tuh kalau bisa tuh satu bulan, 1 minggu 2 kali ya. Itu terus menerus sampai emosi anak ini benar-benar stabil. Berarti hitungan jam ya? 1 Ya. jam berapa tadi? 75 sampai 150. Itu saya dapat informasi dari orang yang keluhan ya Pak Yang ya. bisa menterapi ini tentu mereka yang Punya ilmu tamatan terapi, ya, pendidikan khusus psikoterapi, tentang iya. itu, kan? Tapi tidak menutup kemungkinan orang tua pun bisa. Orang tua pun bisa Dipelajarin dulu. Belajarin dulu Kalau gitu bagaimana. saya mau lah belajar. Diajarin menterapi anak-anannya, tapi mungkin terapi secara luar aja kali kan. Oh, gitu Tidaknya ya. mungkin bagaimana mereka pendekatan ke anak ini, bagaimana mereka memperkenalkan anak ke masyarakat. Dengan catatan bila punya anak disabilitas jangan disembunyikan. Biarkan mereka mengenal masyarakat sekelilingnya. Ini kan kadang-kadang tetangga yang ini yang sebenarnya tuh Pak ya, yang paling parah tuh lingkungan. Ya, Memperparah disabilitas itu lingkungan. Keluarga, lingkungan. lingkungan. Kalau lingkungan terima, tidak menganggap mereka orang beda, ya dia akan stabil. Kalau lingkungan tidak bisa menerima mereka lebih down. Iya, iya. Oke, saya kira cukup ya. Ya, siap. Ada lagi mungkin sebagai informasi penutup dari Ibu Nopi, mungkin pengalaman-pengalaman ada ya. Kalau Ibu nggak perlu dibimbing Terapi, gitu, nggak perlu ya. Alhamdulillah saya Iya, iya, iya. Ya cuma sedikit. pendamping aja. Ya, pendamping ya. Belajar terapi aja Bu, belajar terapi untuk anak-anak autis tadi kan. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda, luar biasa hari ini. Saya sendiri secara pribadi banyak sekali mendapat pengetahuan ini. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang penyandang disabilitas, mulai dari masalah anak-anak penderita autis tadi, kemudian yang mentalnya apa segala macam, sehingga kita mengerti cara berinteraksi, kita paham bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Ternyata tidak sama dengan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang umum yang sama-sama tidak penyandang disabilitas. Banyak sesuatu hal yang mesti harus dipelajari, diketahui. Karena bisa salah Persepsi, interpretasi, ya. salah persepsi. Nah, mau ngajak makan malah dia pergi gitu kan. Demikian saudara sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Jangan lupa subscribe. Makasih Bu. Yuk, Sama-sama. Lain kali kita ngobrol panjang lebar lagi. Siap, siap. Nah.